kita menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nggak ada urusannya presiden, nggak ada urusannya menteri. Sama kita ini. Katanya taat pada undang-undang tapi tidak datang ke sini. Itu melecehkan kita. Yang mulia dilecehkan, padahal yang mulia dimuliakan oleh undang-undang sebagai hakim. Wakil Tuhan di muka bumi itu majelis hakim yang mulia. Kok dimanggil nggak dianggap gitu? Karena Egy menganggap ini kasus perdata. Jokowi harus datang sendiri, tidak boleh diwakili oleh jaksa pengacara negara. Karena jaksa pengacara negara itu instrumen negara. Karena ini terkait dengan ijazah, bukan terkait dengan kebijakan presiden, bukan terkait dengan SK presiden, tapi ijazah seorang Joko Widodo. Apa sih hak seorang kepala negara, seorang presiden kalau dia kemudian menghadapi gugatan hukum yang tidak terkait dengan kebijakannya, tapi terkait dengan perilakunya sendiri? Nah, sebenarnya kalau untuk kasus ini kan gampang. Ini perkara gampang untuk menentukan ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Ya tinggal tadi penggugat tinggal menunjukkan bukti-bukti kepalsuan tersebut di mana. Dengan apa? Ya dengan menunjukkan mana yang asli. Dengan meminta apa? Ya supaya hakim itu memerintahkan kepada penggugat, kan itu kan, untuk menunjukkan ini loh yang asli. Kalau palsu harusnya disertai dengan sebuah sikap tunduk pada prinsip negara hukum, moral obligation, kewajiban moral, yaitu mengundurkan diri. Tapi kalau tidak terbukti, case close. Justru presiden akan mendapatkan legitimasi bahwa dia memang benar dokumen-dokumennya. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara personalnya itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan ijazahnya palsu karena nggak berani datang. Nggak bisa terus nanti ada lagi jawaban dari majelis, pengadilan tidak berwenang. Wah, kalau itu sampai terjadi, saya minta rakyat langsung mengadilinya. Gitu. Assalamualaikum. Presiden Jokowi tidak datang Egy Sujana. Kalau sampai minggu depan tak hadir juga putuskan saja ini ijazah palsu. Presiden Jokowi sebagai pihak tergugat tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang perdata ijazah palsu pada Selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Karena ketidakhadirannya dalam sidang ini, tim pengacara Bambang Trimulyono menyindir Presiden Jokowi yang diwakili tim kejaksaan. Tim kuasa hukum Bambang, Egy Sujana, menyampaikan keberatannya dalam sidang itu. Ia menyayangkan tim kejaksaan yang hadir mewakili Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi di kasus ini tak perlu dibela oleh jaksa karena sifatnya perdata. Sidang itu dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dengan dihadiri oleh puluhan ibu-ibu. Sidang ini juga tak dihadiri oleh penggugat Bambang Trimulyono yang tengah mendekam dalam tahanan. Bambang Tri dijadikan tersangka pada pekan lalu. Egy juga menuntut majelis hakim menghadirkan Jokowi di sidang berikutnya, sebab ia meyakini ini momen bagi Jokowi untuk membuktikan kebenaran ijazahnya. Egy mendesak majelis hakim agar mengambil putusan di sidang berikutnya bila Jokowi tak hadir. Ia berharap majelis hakim tak beralasan lagi untuk menunda-nunda sidang. Ia juga menilai Jokowi tak gentle menghadapi sidang tersebut. Selain itu, Egy menyinggung otoritas majelis hakim dalam mewujudkan keadilan. Diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Trimulyono yang terkenal sebagai penulis buku Jokowi Undercover pada Senin 3 Oktober 2022. Sedangkan para tergugat adalah Presiden Jokowi 1, tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti tergugat 4. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.
Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Tujuan UGM klarifikasi ijazah Jokowi. Menurutnya, klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Presiden Jokowi tidak datang Egy Sujana. Kalau sampai minggu depan tak hadir juga, putuskan saja ini ijazah palsu. Presiden Jokowi sebagai pihak tergugat tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang perdata ijazah palsu pada Selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Karena ketidakhadirannya dalam sidang ini, tim pengacara Bambang Trimulyono menyindir Presiden Jokowi yang diwakili tim kejaksaan. Tim kuasa hukum Bambang, Egy Sujana, menyampaikan keberatannya dalam sidang itu. Ia menyayangkan tim kejaksaan yang hadir mewakili Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi di kasus ini tak perlu dibela oleh jaksa karena sifatnya perdata. Sidang itu dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dengan dihadiri oleh puluhan ibu-ibu. Sidang ini juga tak dihadiri oleh penggugat Bambang Trimulyono yang tengah mendekam dalam tahanan. Bambang tadi dijadikan tersangka pada pekan lalu. Egy juga menuntut majelis hakim menghadirkan Jokowi di sidang berikutnya, sebab ia meyakini ini momen bagi Jokowi untuk membuktikan kebenaran ijazahnya. Egy mendesak majelis hakim agar mengambil putusan di sidang berikutnya bila Jokowi tak hadir. Ia berharap majelis hakim tak beralasan lagi untuk menunda-nunda sidang. Ia juga menilai Jokowi tak gentle menghadapi sidang tersebut. Selain itu, Egy menyinggung otoritas majelis hakim dalam mewujudkan keadilan. Diketahui gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Trimulyono yang terkenal sebagai penulis buku Jokowi Undercover pada Senin 3 Oktober 2022. Sedangkan para tergugat adalah Presiden Jokowi 1, adalah Presiden tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemenristek Dikti tergugat 4.